Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh dialog pada iklan elektronik. Nah, sekarang coba, apa isi dari iklan di samping ini? Ya, adalah tentang pil PSP yang dapat mengatasi sakit perut. Nah, selanjutnya, apa keunggulan dari produk ini? Ya, keunggulannya adalah untuk mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. Ada di sini ya yang dijelaskan oleh naratornya. Dan satu lagi, ada kalimat mengajak di sini yang terakhir. Perut tidak enak, pilih yang benar. PSP. Nah, ini adalah kalimat mengajak pada iklan ini. Selanjutnya, manusia itu membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Jika tidak makan, manusia tentu saja akan lemas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Kita lihat kembali, kita ulas kembali. Nah, ini adalah organ-organ pada pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang, urutan sistem pencernaan manusia. Kita ulas kembali. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Setelah dari mulut, makanan yang ditelan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah itu, makanan yang ditelan tadi masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Nah, makanan yang sudah dicerna di lambung masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah makanan diserap sari-sarinya di usus halus, makanan masuk ke usus besar. Di usus besar ini hanya tinggal kandungan air. Nah, kandungan air ini diserap di usus besar. Dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak ada kandungan apa-apanya lagi, itu keluar melalui anus. Jadi urutannya yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, lalu usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan kita itu harus selalu kita jaga. Akan tetapi tetap saja ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan kita. Apa saja faktornya? Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, kurang asupan makanan berserat. Jika kita makan makanan yang kurang serat, seperti kurang makan buah dan kurang makan sayur, maka kita dapat mengalami sembelit atau penyakit susah buang air besar. Selanjutnya, faktor penyebab gangguan sistem pencernaan yang selanjutnya adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur ini dapat menyebabkan penyakit MAH. Dan yang berikutnya adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanan dan minuman yang tidak bersih ini dapat menyebabkan penyakit diare atau kolera. Jika kita senantiasa menjaga kesehatan organ pencernaan kita dengan makan makanan yang berserat, pola makan yang teratur, dan makan dan minuman yang bersih, kita pasti akan terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Sekarang perhatikan iklan layanan masyarakat berikut. Nah, di sini ada 3 orang siswa yang sedang berbincang.
Lihat apa yang kubawa. Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu kemerahan? Ini buah naga impor loh, tidak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali. Oh, buah naga ya? Aku juga suka membeli buah naga, tapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama, harganya juga jauh lebih murah. Meskipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak memengaruhi manfaatnya? Iya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi, selain produksi petani lokal ini lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Oh, begitu ya. Aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Nah, iklan layanan masyarakat ini isinya adalah tentang ajakan untuk mengonsumsi buah-buahan lokal. Nah, coba apa keunggulan dari buah-buahan lokal berdasarkan iklan ini? Ya, keunggulannya adalah yang ibu beri garis merah nih. Keunggulannya adalah buah lokal itu lebih segar dan tidak berpengawet karena jalur distribusinya lebih pendek. Produksi petani lokal lebih aman dikonsumsi dan kita juga turut memberdayakan petani lokal. Ya, siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Wah, bagus sekali kalau kalian suka buah-buahan. Buah itu merupakan sumber vitamin dan mineral. Oleh karena itu, buah sangat baik untuk dikonsumsi. Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, dan zat antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh menjadi sehat dan kuat. Selain itu, buah-buahan juga mengandung serat. Serat sangat baik bagi organ pencernaan kita, karena serat dapat memperlancar saluran pencernaan dan dapat mencegah penyakit sembelit. Nah, lihat di sini ada anak yang sedang makan buah apel dan buah jeruk. Kira-kira apa ya manfaat buah apel dan jeruk? Berikut kita akan bahas beberapa manfaat buah-buahan. Di sini Ibu akan bahas beberapa saja ya. Yang pertama, ya, ini adalah buah jeruk. Manfaatnya, jeruk ini memiliki banyak kandungan vitamin C, mengontrol tekanan darah, dan melancarkan sistem pencernaan. Buah selanjutnya, ya, ini adalah apel. Manfaatnya, menurunkan kolesterol, membantu membersihkan sisa kotoran di usus besar, dan mengandung banyak serat dan antioksidan. Buah yang selanjutnya ada buah nanas. Nah, nanas ini mengandung mangan yang dapat meningkatkan kepadatan tulang. Dan juga buah nanas dapat menurunkan kolesterol. Nah, ini adalah buah yang tadi dibahas oleh anak pada iklan. Ya, ini adalah buah naga. Buah naga ini membantu menurunkan resiko diabetes, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga membantu mencegah kanker. Selanjutnya, ada buah pisang. Manfaatnya untuk mencegah peradangan pada lambung dan menangkal efek kerusakan jaringan dan sel tubuh. Selanjutnya, buah pepaya. Ya, pepaya ini dapat mengurangi resiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, dan melancarkan pencernaan. Nah, sekarang lihat di sini ada anak yang sedang belajar dan ternyata di bukunya dia menemukan gambar orang yang sedang membatik. Dan ternyata salah satu temannya pernah belajar membatik di kota Jogja. Batik itu merupakan contoh karya seni rupa daerah. Selain batik, ada banyak karya seni rupa lain di Indonesia.
Nah, hampir setiap daerah di Indonesia itu memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, yaitu sejenis lilin, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Batik biasanya dibuat menggunakan alat yang disebut canting. Lihat pada gambar, cantingnya ini, yang ibu tunjuk dengan panah. Dan lilin malamnya, nama lilinnya malam ya, itu ditaruh di sini, di cantingnya ini. Nah, kalau sudah di kain, malamnya akan berbentuk seperti ini. Ya, jadi ini adalah alat untuk membatik. Nah, selain batik, ada beberapa karya seni rupa di Indonesia. Yang pertama nih, ada batik ya. Di sini kerajinan tangan pada kain yang dilukis dengan canting dan malam. Ada anyaman. Anyaman ini adalah teknik berkarya dengan mengatur bahan dasar dalam bentuk silang menyilang, tindih menindih, dan lipat melipat. Ada juga ukiran. Nah, ukiran ini adalah karya seni yang dihasilkan dengan mengolah permukaan benda dengan cara dipahat. Dan ada gerabah. Gerabah ini adalah karya seni dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat dan digunakan. Selain batik, anyaman, ukiran, gerabah, masih banyak lagi karya seni rupa lain di Indonesia. Pernahkah kamu mendengar kata-kata pembangunan sosial budaya? Dan tahukah kamu tentang pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial budaya di masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui kegiatan dalam sebuah adat istiadat. Di Indonesia ada banyak adat istiadat. Nah, berikut beberapa adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya di masyarakat Indonesia. Yang pertama ada adat istiadat Subak. Ini asalnya dari Bali. Subak ini merupakan organisasi yang khusus mengatur sistem pengairan sawah secara tradisional. Kemudian ada adat istiadat bersih desa. Ini dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini masyarakat yang bersyukur atas panen dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah yang banyak. Upacara bersih desa ini menerapkan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Tanpa prinsip tersebut, upacaranya tidak akan terlaksana. Kemudian ada adat istiadat Repong Damar. Ini asalnya dari Lampung. Merupakan sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. Nah, ini adalah upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Kemudian ada adat istiadat Pamali Mancing Ikan. Ini berasal dari Maluku Utara. Nah, ini merupakan adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, sehingga akan tetap menjaga kelestarian hewan-hewan dan ekosistem di laut tersebut. Beragam adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial, karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya, karena kegiatannya mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama. Nah, dari beberapa contoh peran kegiatan masyarakat yang disebutkan tadi, masih banyak lagi ya tradisi budaya di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini, Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman seperti suku, bangsa, agama, budaya,
adat istiadat, serta kegiatan ekonomi. Keragaman dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan sama, ya. Jadi tujuannya sama. Tujuan ini menjadi pemersatu anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, salah satu organisasi di Indonesia adalah organisasi petani. Nah, dalam organisasi itu kan ada banyak keberagaman. Nah, berikut contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ada keberagaman adat istiadat, ada keberagaman rumah adat, ada keberagaman kesenian daerah, keberagaman suku, dan keberagaman bahasa. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman bukan berarti menjadi alasan untuk terpecah belah. Persatuan sangat diperlukan ya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga keberagaman karena hal ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Bagaimana sikap dalam menjaga keberagaman? Nah, berikut adalah beberapa contoh sikap dalam menjaga keberagaman. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Ya, jadi dalam kehidupan kita itu pasti segala hal itu banyak keberagamannya. Kemudian, sikap yang selanjutnya yaitu mengembangkan sikap toleransi. Yang berikutnya, kita mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menjadikan keberagaman yang ada di Indonesia sebagai suatu kebanggaan. Dan memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama. Jika sikap dalam menjaga keberagaman ini terus dijaga, maka akan tercipta masyarakat yang damai. Gimana tadi, Bang?